Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang mutasi gen dan kromosom. Perubahan genetik yang mempengaruhi kehidupan. Mutasi adalah perubahan fundamental pada materi genetik yang membentuk identitas biologis setiap organisme. Pemahaman mendalam tentang mutasi gen dan kromosom membuka wawasan tentang evolusi penyakit genetik dan memungkinkan terapi modern yang mengubah hidup. Nah, jadi apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan permanen pada materi genetik yang dapat terjadi pada dua tingkat berbeda. Pada tingkat gen, mutasi melibatkan perubahan nukleotida dalam satu gen tertentu. Pada tingkat kromosom, mutasi mencakup perubahan struktur atau jumlah keseluruhan kromosom dalam sel. Jadi ada mutasi ini perubahan nukleotida tunggal atau serangkaian nukleotida dalam satu gen, termasuk delesi atau kehilangan basa, substitusi atau penggantian basa, dan insersi yaitu penambahan basa. Mutasi kromosom ini perubahan pada struktur atau jumlah seluruh kromosom, mengakibatkan kehilangan atau penambahan informasi genetik yang signifikan dalam sel. Nah, jenis-jenis mutasi gen ini terjadi melalui berbagai mekanisme yang mengubah urutan DNA. Setiap jenis memiliki karakteristik unik dan dampak berbeda terhadap fungsi protein yang dihasilkan. Yang pertama ada delesi, yaitu hilangnya satu atau beberapa basa DNA dari urutan gen, menyebabkan kehilangan informasi genetik yang dapat mengubah struktur protein secara drastis. Yang kedua ada insersi, yaitu penambahan satu atau lebih basa DNA ke dalam urutan gen dapat menggeser kerangka pembacaan dan menghasilkan protein yang tidak fungsional. Dan yang ketiga ada substitusi, yaitu penggantian satu basa DNA dengan basa lain dapat berupa transisi atau purin ke purin atau ke pirimidin atau transversi purin ke pirimidin atau sebaliknya. Nah, jadi dampak protein ini, mutasi ini menyebabkan tiga kategori konsekuensi berbeda. Mutasi diam, yaitu tidak mengubah asam amino, mutasi salah arti, yaitu mengubah asam amino, dan mutasi tanpa arti, yaitu menciptakan codon stop prematur. Nah, ini ada jenis-jenis mutasi kromosom. Yang tadi delesi kromosom, yaitu kehilangan segmen kromosom yang mengandung ratusan gen penting yang fungsi normal. Duplikasi ini penggandaan segmen kromosom menyebabkan 3 salinan gen daripada 2 salinan normal. Yang ketiga ada inversi, yaitu segmen kromosom terbalik 180 derajat, mengubah urutan gen tetapi tidak menghilangkan informasi. Dan yang terakhir ada translokasi, transfer segmen dari satu kromosom ke kromosom lainnya, dapat menyebabkan perubahan kompleks dalam warisan genetik. Jadi mutasi jumlah kromosom ini ada dua ya, euploidi sama aneuploidi. Euploidi ini penambahan atau pengurangan kelipatan lengkap set kromosom. Contoh itu triploidi 3N, tetraproidi 4N, sering ditemukan pada tumbuhan. Sedangkan aneuploidi ini penambahan atau pengurangan kromosom individual Down, contohnya Down syndrome, trimosi 21, Turner syndrome yaitu monosomi 10, dan Klinefelter syndrome yaitu XXY adalah contoh kondisi aneuploidi pada manusia. Turner syndrome monosomi X ya. Nah, penyebab mutasi, yaitu mutasi dapat terjadi melalui dua kategori penyebab utama. Yang pertama ini ada faktor internal yang berasal dari dalam itu sendiri, dan faktor eksternal, yaitu disebut mutagen yang berasal dari lingkungan luar. Nah, faktor internal ini kesalahan replikasi DNA saat pembelahan sel, terutama pada meiosis, sistem perbaikan DNA yang tidak sempurna dapat menyebabkan mutasi spontan yang terjadi secara alami. Dan faktor eksternal yaitu mutagen biasanya itu radiasi ionisasi, yaitu sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, bahan kimia tetratogenik atau kolkisin, gas mustard, pestisida, dan virus dapat merusak DNA dan menyebabkan mutasi buatan. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dampak mutasi pada organisme itu, mutasi menghasilkan spektrum dampak luas dari dampak negatif yang menyebabkan penyakit hingga dampak positif yang mendorong evaluasi dan inovasi medis. Pemahaman komprehensif tentang dampak ini
penting untuk kesehatan masyarakat. Jadi dampak ini ada yang negatif dan ada yang dampak positif ya. Nah, jadi mutasi sebagai kunci variasi dan evolusi. Mutasi adalah mekanisme fundamental yang menggerakkan evolusi dan menciptakan keanekaragaman genetik dalam semua kehidupan. Tanpa mutasi tidak akan ada variasi yang memungkinkan adaptasi dan evaluasi spesies. Yang pertama, deteksi dini. Jadi didiagnosis dulu deteksi dini melalui karyotipe dan amniocentesis memungkinkan identifikasi mutasi sebelum kelahiran. Yang kedua ini inovasi penelitian mutasi membuka peluang baru dalam bioteknologi, farmakologi, dan pengobatan regeneratif. Dan yang ketiga ada terapi gen, dan imunoterapi memanfaatkan pemahaman mutasi untuk mengobati penyakit genetik. Dan yang terakhir ada pencegahan, yaitu konseling genetik dan penilaian risiko membantu keluarga membuat keputusan informed tentang reproduksi. Jadi menguasai konsep mutasi gen dan kromosom adalah fondasi untuk memahami genetika medis, hereditas, dan masa depan pengobatan yang dipersonalisasi berdasarkan profil genetik individual. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.